Oke, untuk video kali ini gue bakal bikin karakter Roxanne Roth dari game FNAF Security. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue kedatangan paket seperti biasa ketika lagi record. Paket bermunculan, assalamualaikum paket, padahal lagi nge-record. Gue harus ngulang dari awal, kebiasaan itu. Tapi kali ini paketnya datang ketika tidak lagi record. Dan gue datang dan muncul sebuah paket Mas atas nama Izudin Farhan. Wow, amazing. Paket gue datang yaitu tripod yang gue beli dengan harga diskon karena lagi 13 masalah lagi 33 ya, lagi 33 dan akhirnya gue beli tripod. Kira-kira bentuknya seperti ini dan unboxingnya seperti ini. Gimana megangnya? Dulu. Oke, lanjut aja di proses pembuatannya. Jadi sebelum gua ngebuat 3D model ya, ngebuat karakternya, gua harus mempelajari terlebih dahulu secara detailnya ya, karena gua cuma taunya beberapa sekilas 2 kilas dari game dan gua nggak bisa ngegambarin secara utuh. Jadi gua harus cari tahu gambarnya. Nah, pas gue nyari gambar-gambar ya, gue ketemu sebuah 3D model karyanya Jet Boy. Caranya gimana sih? Kita cari tahu dulu. Jet Boy. Oh, Jet Boy mungkin ya. Karyanya Jet Boy. Dia ngebuat sebuah Roxy, kita panggil Roxy aja biar gampang. 3D. Dan dia memberikan secara gratis, sudah sama teksturnya. Dan mungkin ini yang kalau lu lihat beberapa animasi pendek di YouTube atau di TikTok, nggak tahu TikTok ada atau enggak. Kalau nggak salah nggak ada. Mungkin pakai karakter Roxy yang ini mungkin mereka bisa beli asetnya di sini terus mereka animasikan mungkin ya, gue nggak tahu. Gitu. Nah, next, gue bukan cuma ngeliat dari 3D modelnya doang ya untuk ngeliat semua bodinya, gue juga mau mempelajari proses pembuatannya. Jadi gue ke channel YouTube-nya Johnny San. Di sini dia punya 4 video ya buat karyanya sendiri dan ini beda ya sama yang tadi 3D modelnya. Dari rambutnya juga beda. Nah, ini gue mempelajari keempat video ini. Gue perhatiin dari keduanya, dari video Johnny San sama 3D model karyanya Jet Boy. Jadi gue lihat keduanya persamaannya apa, perbedaannya apa. Terus gue lihat lagi proses pembuatan, oh ini mirip nih. Kalau ini cara buat dari sini gimana gitu. Jadi gue perhatiin keduanya, caranya gimana, proses pembuatannya gimana, matanya gimana, ekornya gimana, dan semuanya gue perhatiin secara detail. Dan ketika gue udah ngerasa oke, gue lanjut bikin karakternya gitu. Jadi setelah gue mempelajari kedua objeknya dari mana tuh objek video, dari video sama objek 3D-nya, gue lanjut ngebuat kerangka dalamnya. So kan kedua videonya ada kerangka dalam wajah kan, terus gue buat, terus gue nyesuaiin sama yang di 3D. Kan kalau di 3D ada kabel-kabelnya tuh. Awalnya gue iseng pakai kabel-kabelan yang ujung-ujungnya nggak gue pakai juga, gue hapus juga karena ya ribet dan gue masih susah juga ya, lama juga bikinnya. Nah, habis gue bikin kerangka wajahnya, langsung gue bikin bagian wajahnya. Terus dari wajahnya itu gue pakai sculpting. Langsung gue pakai di topo. Jadi wajah gue sculpting tapi pakai di topo biar bikin ininya. Habis itu niat awal gue mau langsung topologi dari wajahnya nih. Sisa udah gue sculpting, langsung gue topologi di bagian wajahnya. Nah, utama awal kan di akhir video pengen bikin animasi biar nanti kok di animasi nggak berat, tapi karena gue males terus gue mikir ya lah cuma bagian pipi doang gitu ya yang verteknya kebanyakan, jadi ya udah nggak usah gitu. Habis itu gue bikin moncongnya. Dari moncong gue langsung bikin lipstick sama hidungnya. Soalnya gue ngeliat kayak ada kesalahan gitu di bagian mininya yang gue males bersihinnya. Sebenarnya kalau gue tutup juga bisa, jadi gue tutup aja. Lanjut habis itu gue bikin mata. Dari mata nih gue ngikutin di video
proses pembuatannya gue lihat di videonya Jonisan. Habis sudah selesai bikin matanya kan kayak ada set besi gitu ya, kayak kelopak mata gitu. Gue bikin kelopak mata dan segala macem. Habis itu gue lanjut bikin gigi dulu, kalau nggak salah gigi lanjut ke telinga. Nah untuk teksturnya itu gue malas banget kalau misalkan gue harus gambar dulu di mana Photoshop, misalkan gue gambar di Photoshop harus gue gambar manual, gue malas banget. Jadi gue langsung bikin model 3D berbentuk coraknya, karena warnanya ya nggak ribet-ribet banget gitu ya, cuma bagian sini doang kan pipinya, atau teksturnya cuma ada gambar gini doang. Jadi gue bikin model 3D terus gue tempel ya, ibarat kayak stiker lah ya, kayak gue tempel kayak gitu, dan sama alisnya gitu ya. Intinya proses pembuatannya kayak membuat alis gitu. Terus setelah gue ngebuat semuanya udah jadi, gue lanjut ke leher. Habis gue bikin kepala, gue lanjut bikin leher. Nah habis itu lanjut gue bikin badan. Nah untuk badan ini ya kayak modeling karakter pada umumnya, gue pasang lingkaran 3 buah objek, terus gue bentuk-bentuk dulu sedikit-sedikit biar agak lebih mirip, terus nanti gue rapihin. Nah habis sudah menurut gue rapih, langsung gue sculpting, dan ini bagian yang menurut gue asik sih. Tapi karena ini robot, ya sculpting gue nggak terlalu banyak, cuma beberapa bagian doang. Terus habis gue sculpting dan lanjut lagi gue bikin, karena kan celananya cuma pinggangnya udah termasuk celananya ya kalau lu lihat. Jadi tinggal di badannya gue pasang lagi tuh kayak bajunya. Gue bikin bajunya, dan untuk tekstur bajunya karena gue males harus bikin gambar tekstur baju itu kayak gambar petir atau gambar ledakan, gue nggak ngerti. Gue bikinnya itu sama seperti bagian pipinya. Jadi gue bikin modelnya 3D. Jadi gue bikin objeknya dulu. Habis gue bikin objeknya, langsung gue tempel ke bajunya sama ke pundaknya. Oh ya, gue bikin pundaknya juga. Nah untuk celananya niatnya mau sama, tapi gue berpikir gimana kalau gue pakai cara seperti yang gue buat sebelumnya. Jadi sebelumnya gue sebelumnya gue bikin karakter Spider-Gwen versi chibi. Nah itu buat bagian tubuhnya, teksturnya jadi gambarnya itu gue pisahin. Maksud pisahin apa ya, karakternya gue kasih garis. Jadi karakternya gue kasih garis biar nanti ketika di UV editing gue tinggal ambil warna mana yang warna hitam, warna mana yang putih, pokoknya gitulah ya konsepnya lah. Itu gue sama kayak celananya, gue mau coba ngelakuin hal yang sama di celananya. Nah habis gue bikin celana, lanjut lagi gue bikin kaki. Jadi gue nggak bikin tangan, gue lanjut buat kaki gitu. Itu buat bagian kakinya gue mau bikin ada kerangkanya dulu. Jadi kayak ada kerangkanya dulu, terus gue pasang kakinya gitu. Jadi lanjut gue bikin kaki, dan awalnya sebelumnya itu niatnya gue pengen bikin badannya aja. Next besok gue mau lanjut kaki, tapi ternyata karena gue ketagihan bikinnya, jadi gue lanjut bikin kaki. Bikin kaki, terus bagian bawahnya ini buat bagian bawahnya apa sih namanya? Bagian sini telapak kaki. Tapi bagian kakinya lah ya, bukan betis atau pahanya ya. Tapi bagian kakinya itu gue awalnya agak kesusahan, walaupun gue ngikutin yang di video sama di 3D modelnya gue agak kesusahan, tapi gue coba-coba lagi dan akhirnya berhasil bikin kakinya. Gitu. Kakinya udah selesai dan gue bikin kayak ada tulangnya gitu. Terus untuk kakinya gue langsung bikin kuku. Soalnya gue mau langsung, misalkan satu tubuh ini, satu bagian ini udah ada semua gitu, dari kaki, dari kuku semuanya udah ada. Jadi gue nggak usah bikin objeknya dulu terus nanti gue pasang perantelannya, enggak, gue malas. Mendingan gue jadinya perlahan-lahan gitu. Bikin badan, nanti gue pasang aksesorisnya, kaki aksesorisnya gitu. Dan lanjut ke tangannya juga gitu. Terus lanjut gue bikin tangan, dan untuk bagian, gue jujur ya, gue paling malas ketika modeling itu ngebuat tangan. Bukan lengan ya, kalau lengan atas lengan bawah itu oke banget, gampang banget ngebuatnya. Tapi yang gue bikin masuk telapak tangan, buat telapak tangan, gue malas banget. Kalau bikin karakter tangan monster gue masih oke lah ya, masih bisa sedikit dong. Tapi kalau misalkan bikin karakter orang tuh gue harus latihan dulu. Soalnya kayak gitu, gue harus latihan dulu lah. Karena menurutku itu bagian yang paling susah. Nah lanjut abis gue ngebuat ngebuat lengan, gue lanjut ngebuat tangan. Dan itu gue awalnya ragu kayak, udahlah nanti aja atau gimana ya, tanggung gitu, masih siang, masih pagi, masih siang. Yaudah akhirnya gue coba-coba maksain diri bikin tangan. Dan awalnya gue pikir
tangan itu gue kira susah, ternyata gampang gitu tangan, apalagi tangan sebuah robot. Lu cuma masang lingkaran kan tangannya jarinya ada 4 ya, lingkaran terus gue pasang lingkaran lagi, gue taruh silinder gue gerak-gerak, gue bentuk-bentuk dikit gitu ya, kayak lu main clay, lu bentuk-bentuk dikit dan ternyata gampang, gue kira susah. Nah setelah tangan udah jadi, badan udah jadi, semua udah jadi, ini kan tinggal rambut ya. Tapi kalau misalkan lu nonton film Marvel segala macam, dalam proses pembuatannya mereka tidak langsung membuat rambut. Nah itu gue bikin rambutnya di akhiran. Jadi gue coba-coba dulu karakternya apakah bisa gue gerakin atau enggak. Karena niat awalnya gue pengen di akhir video ada animasi karakternya gitu kan, kayak keren gitu, ada animasi karakter di akhir video bisa gerak, pengennya. Tapi pas gue coba, ya namanya juga belajar lah ya, pasti merasakan banyak masalah. Ya udah akhirnya karena gue agak bosen gitu kan, ya lah salah lagi kayaknya, ini ada kendala lagi. Ya udah akhirnya gue cuma ngewarnain doang. Jadi karakternya ini langsung gue warnain, gue taruhin warnanya gue sesuaiin, bagian badan segala macem dan lain-lainnya gue warnain, dan udah sampai situ. Terus gue bingung kan mau diapain lagi nih, ya udah gue posein aja. Jadi gue bikin posenya sama seperti foto. Jadi gue nyamain pose karakternya sama yang sama gambar yang gue download gitu. Lanjut ke rambut. Next, rambut. Habis itu gue langsung ngebuat rambut. Jujur, rambut itu adalah bagian yang menurut gue itu hal yang baru banget buat gue. Kenapa? Karena rambut tuh gimana ya, gue baru dari ini ya, sebelum gue ngebuat ini gue cuma bikin sekali doang rambut, yaitu Aurelian. Nah untuk ini gue rada bingung gimana, dan alhamdulillahnya karena Roxian Rove yang gue bikin ini alias Roxy yang gue buat ini buat belajar, jadi gue bisa sambil belajar memperhatikan lebih detail gimana sih buatnya gitu ya. Dan akhirnya gue coba-coba dan ya oke lah ya buat gue pribadi, walaupun gue ngerasain masih jelek banget bikin rambutnya. Jadi gue rambutnya tadi dari belakang gue bikin panjang dulu, nanti makin ke atas makin pendek, terus ya gitulah kayak biasa satu-satu karena gue lihat pose. Jadi gue nyesuaiin sama pose yang digambar, karena posenya ke sebelah kiri terbang gitu, jadi gue langsung rambutnya ke arah yang kiri, makin panjang, yang bagian bawah panjang banget, terus ke atas pendek gitu. Jadi gue pasang satu-satu dan selesai. Dan oh iya gue lupa, untuk rambut awalnya yang gue bikin itu di jidatnya ada leher, ada rambut warna hijau ya, satu doang. Itu rambut pertama yang gue bikin buat karakter itu. Terus lanjut ke bagian rambut yang putih itu yang banyak. Nah setelah gue lanjut lagi ngebuat ekornya. Nah untuk ekornya ini niat gue rada beda ya. Jadi ekornya ini lebih panjang niat awalnya, tapi ketika gue nyobain itu sangat membosankan dan sangat lama. Jadi entah kenapa gue ngerasain hal yang kayak gini, hal aneh, nggak aneh sih, gue juga belajar ya, hal yang aneh. Jadi ketika gue modeling karakternya, gue masangin rambut itu berasa lama banget. Tapi pas gue keluar kamar, gue renggangin tubuh cari cemilan, gue ngeliat lah masih jam segini aja. Jadi kayak yang gue lakuin ini sebenarnya sebentar, tapi sebenarnya lama gitu. Kayak gue ini belum ngedapetin asik dan serunya ngebuat rambut. Mungkin ya yang buat rasanya lama tuh karena gue belum nemu rasa asiknya aja gitu. Jadi ya udah gue lanjutin lagi, dan jujur gue ngerasa lama banget, tapi di sisi lain gue ngerasa kecepetan ya, maksudnya cepet gitu lah, udah sampai sini aja gitu. Maksudnya baru gue bikin cuma 4-3 helai, udah hampir mau selesai aja gitu, karena udah ngerasa udah mau hampir selesai, dan menurut gue ini membosankan sekali. Jadi rambutnya itu langsung gue taruh aja gitu. Jadi nggak jadi sepanjang itu, jadi ya ukurannya standar lah, gue ngikutin yang lain. Jadi ya udah, oke, kira-kira jadinya seperti ini. Oke, gue bakal menilai sendiri karya gue sendiri ya. Gue nilai karya gue sendiri dulu. Gue akuin ini kalau misalkan gue ini nggak bisa bentar. Nah menurut gue ini kurang banget. Oke, gue harus latihan lagi sih, harus banyak latihan. Gue lihat dari rambutnya tidak oke banget.
Rambutnya nggak banget soalnya ukuran dari rambut ini sama Barat ini beda. Kalau dilihat 3D modelnya yang tadi gue lihat ya, buat versi contoh 3D modelnya jauh lebih bagus gitu. Terus sendinya enggak sih, menurut gue mukanya oke lah, enggak sih, mukanya masih agak kurang. Apa ya, gue masih ngerasa ini tuh masih jelek, tapi gue nggak bisa jelasin jeleknya di mana. Tapi gue ngeliat ini kayak nggak banget gitu. Selain dari rambutnya ya, mungkin dari mukanya terlalu besar mungkin, atau terlalu gimana gitu. Badannya mungkin yang terlalu ramping atau gimana ya, pokoknya gue ngerasain kayak kurang. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi nih, bukan gimana lagi, tapi ya oke lah ya, daripada gue nggak buat sama sekali, mending gue buat untuk latihan. Ini warnanya kok ada mirip, dan gue ubah merah warnanya dulu, bentar, pink sih, merah lah, jelas. Dan ya gue mukanya ngerasa ini masih kurang, gue harus latihan lagi. Apalagi ini cuma bisa diposain doang, nggak bisa digerakin, dan kayak gitu ya. Nah untuk mungkin di next video, gak tau video keberapa, gue bakal bikin lagi si Roxy ini. Gue mau bikin 3D model Roxy lagi, tapi bisa dianimasiin ya. Jadi ini video pertamanya, mungkin ini coba-coba doang, latihan doang bikin. Tapi di next video gue mau ngebuat lagi, tapi tubuhnya bisa digerakin, seluruh tubuhnya, sendinya segala macem. Kayak video yang kemarin, kayak video yang gue cari contohnya itu karyanya Johnson, itu bisa digerakin terus sama dia. Nah gue tuh mau full bisa digerakin, dibikin animasi gitu, jadi biar di akhir videonya agak bagus dikit gitu, ada animasinya gitu, animasi karakternya. Tapi ya udahlah. Nah cukup sekian dari gue yang nonton sampai akhir. Terima kasih, dan apa ya, penutup, thank you udah nonton, bye bye.